Kau pegang dulu. Pegang apa? Pegang gitu. Pagar-pagar kawan. Ya sabar ya, balik lagi ya. Mau balik ya. Pak, awas kabel. Ini udah mati ini. Ini rame sini nih, harusnya tadi kita ngomongin sini semua. Dibolehin kan. Bang, ngomongin masih kan. Tongo. Udah tau nggak ngapain sih? Ya. Goblok ini pak. Udah, ini nggak boleh banyak-banyak Pak. Udah. Naik. Udah, ntar lagi. Udah. Jangan, Mas, jangan dipindah ininya, jangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate kembali kondisi Jakarta yang 4 hari yang lalu terguyur hujan yang cukup lebat. Dan kita akan mengupdate di wilayah Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Dulunya tempat ini sangat sering sekali banjir teman-teman, dan itu katanya sampai sedada karena ini langsung berhubungan dengan Kali Cipinang. Yuk kita langsung aja melihat, dan nanti saya akan wawancara beberapa warga agar lebih objektif melihat penanganan banjir di Jakarta tanpa setting-settingan. Yuk. Ke mana ya? Sini aja lah ya. Astagfirullahaladzim. Baik, jungkal lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi di sini teman-teman, ini wilayah Cipinang ya, Kampung Melayu, Cipinang Melayu, Jakarta Timur ya. Dan di sini wilayah sini sangat sering sekali dulunya banjir. Dan saya cukup kaget teman-teman, bahkan tiang listriknya aja dipakai pengukuran tinggi air. Tuh, ini 2,5 meter. Paling atas 2,5 meter, ini 2 meter. Nah, kalau kalian mau tahu ketinggian saya berapa, oke, kita ukur sekarang. Nah, lihat gak? Aduh, nih. Jadi tinggi saya itu sekitar 190. Ini 2 meter sini. Bener nggak? 2 meter. Nah. Oke, saya memang anak basket. Dulu pernah main di liga profesional di Satria Muda teman-teman, dan berpindah menjadi vlogger. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, ini warga yang benar-benar dekat Kali Cipinang. Iya. Lagi menelpon. Mana yang warga sekitar sini? Oke, lebih baiknya kita langsung ngobrol-ngobrol sama RT setempat kali ya, jadi lebih objektif wawancaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik Pak. Dari mana Pak? Saya Fattah Pak, konten kreator yang biasa mengangkat pembangunan di Jakarta. Ya. Perkenalkan diri dulu Pak, Bapak namanya siapa, terus RT dari wilayah mana, dan tugasnya seperti apa di sini Pak? Ya, saya RT dari Kelurahan Cipinang Melayu, RT 4 RW 4, Kelurahan Cipinang Melayu, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Nah Pak, sebenarnya banyak nih Pak, masyarakat mau menanyakan bahwa wilayah banjir di Cipinang Melayu itu saat ini seperti apa sih Pak penanganannya? Penanganannya sebenarnya kita lihat aja langsung ke kali Mas, biar lebih enaknya. Oke. Nah Pak, di Jakarta saat ini kan penanganan banjirnya lagi giat-giatnya ya Pak, untuk
menyelamatkan warganya dari musibah banjir. Memang di sini dulunya ini banjir terparah itu setinggi apa dan tahun berapa? Sekitar 2 meter lebih ya. Kalau bisa dilihat ini tembok ini hilang. Jadi sekitar 10 cm di atas tembok itu air menggenang seperti itu. 10 cm di atas tembok. Ya, itu kira-kira tahun 2020. 2020. Oke. Dan pada saat itu surutnya berapa hari dari 2 meter tersebut, Pak? Surutnya bisa 5 hari, kedepannya 1 minggu dia baru surut sampai drastis. Ya. Oke. Pada saat itu hujannya seberapa parah dan berapa lama? Hujannya boleh bilang 2 hari 2 malam waktu itu. Terus dari Sunter Hulu juga kita ada kiriman air waktu itu cukup melimpah ya. Jadi dulu itu sekitar Kali Sunter. Iya, Kali Sunter. Oke. Jadi dulu itu kalau Sunter Hulu itu sekitar 195, kita di sini udah 1,5 meter. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kan hari ini ataupun bulan ini terjadi hujan 4 hari berturut-turut. Ya. Nah, bagaimana wilayah Cipinang Melayu saat ini, Pak? Wilayah untuk Kali Sunter dan sekitarnya, terutama di bantaran kali itu sudah mulai kondusif. Jadi Sempat naik atau bagaimana, Pak? sempat naik, tapi dia Setinggi dalam apa? keadaan normal, di got aja. Segot aja berarti Ya. sekali aja berarti, Pak ya? Iya. Oh, begitu. Oh, begitu. Nah, Pak, Bapak kan tahu nggak, Pak, ada proyek 942 Iya. yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta yang itu adalah prioritasnya Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan banjir di Jakarta, tahu nggak, Pak? Yang waduk itu kan, Yes, betul sekali. Salah satunya waduk tiu-tiu. sama pondok Raman. sama Ria Rio ya. Iya, pondok ya Ria Rio. Nah, Pak, seberapa efektif menurut Bapak proyek 942 salah satunya di waduk Pondok Ranggon, maaf bukan Ria Rio teman-teman, Pondok Ranggon, Pak ya, benar ya? Ya. Seberapa efektif, Pak? Efektif itu boleh bilang, saya bilang sekitar 200% lah efektifnya. 200%? Jadi kalau dulu 195 kita udah banjir sekitar 1,5 meter. Itu sekitar tahun 2020. Terus kita adakan informasi dari sana, sodetan dari waduk-waduk itu. Sejak kapan ada? Setelah tahun 2020. Oke, Jadi- berarti sejalan sama proyek 942. Jadi setelah itu kita dapat informasi dari sumber SDA itu kira-kira tertinggi 305 waduk dari Sunter Hulu. Kita di sini masih alhamdulillah aman-aman aja. Jadi 2 kali lipat seperti itu. Tapi kita waspadai hujan lokal Jakarta. Kalau hujan lokal Jakarta kita parah, itu kemungkinan akan banjir. Oke. Pak, saya ngelihat tiang-tiang tuh, Pak. Kita ke sana yuk, Pak. Ya, Saya boleh, Pak. penasaran nih, Ya. Pak. Tiang-tiangnya. Di sini yang tadi saya sampaikan ada tiang elevasi, coba. Saya mau menjelaskan. Ini warningnya dari sini atau bagaimana, Pak? Ya, jadi ini kan sampai 250. Ya. Rata-rata kita kalau misalnya mulai banjir itu dari pintu air masuk. Jadi kalau arus air nih balik ke arah warga berarti itu air naik. Jadi buru-buru kita tutup pintu air ini. Jadi nanti di sana ada pintu air lagi satu, kita tutup juga. Jadi kalau itu udah melimpah, dia nanti akan ada penaikan dari tinggi muka dari permukaan air yang ada di saluran air ini. Jadi begitu nanti sampai mentok di beton ini, di atas beton, maka ini akan bunyi. Oh, ini alat ini sejak kapan adanya, Pak? Wah, Alat keren ini juga nih. setelah tahun 2020, kira tahun 2002 awal lah. Tahun 2002 awal. 2022 atau 2002? 2022 awal. Awal? Iya. Oke. Nah, Pak, saat ini kan sudah tidak ada banjir nih, Pak. Sepertinya 4 hari berturut-turut hujan itu tidak banjir. Nah, harapan Bapak ke pemerintah ke depannya seperti apa, Pak? Harapan saya ke pemerintah khususnya DKI Jakarta dan umumnya pemerintah pusat. Jadi ini ada sekitar 1 kilometer lagi
beton untuk Kali Sunter Tanggul ini belum selesai. Oke. Diharapkan agar segera. Terutama kalau kita lihat dari beton sementara ini ada beberapa yang mulai retak ini. Oh, walah. Ini ada retak, terus kalaupun dia agak pasang airnya, ini mulai rembes. Karena ini kan cuman beton sementara dari Pemda DKI, dibuat bronjong-bronjong, terus dibikin tanggul sementara. Oh, gitu. Nah, itu contoh tanggul yang belum terselesaikan. Oh, belum selesai, Pak ya. Ya. Nah, tanggul itu dari sejak kapan Pak adanya? Itu sejak Gubernur Pak Ahok. Pak Ahok tahun ya. berapa ya? Saya lupa itu. Oke, berarti setiap gubernur itu kontribusinya luar biasa Pak ya, Iya. untuk DKI Jakarta. Keren. Terus pintu air ini juga pintu air sebenarnya sementara. Jadi dari lasanya ini kan hanya titik-titik tertentu aja. Jadi waktu itu untuk darurat karena kondisi cuaca buruk, maka dibangunlah ini. Tapi belum maksimal 100% ini. Oke, hanya sementara Pak ya. Ya, ini ada tambahan informasi sedikit Mas. Jadi kalau dari pintu air aliran got ini kan dibuat ini cekungan. Ini gunanya untuk tim SDA. Jadi kalaupun hujan deras ataupun cuaca dari BMKG itu udah ada informasi akan ekstrim, maka mereka datang ke wilayah kita ini. Entah itu 4 orang ataupun 8 orang satu timnya untuk bawa pompa-pompa air yang akan dipasang di sini. Oh, ini cekungan yang Ya, ini Pak? jadi cekungan ini untuk mesinnya. pompa air. Biasanya ada 3 ataupun 2 sesuai kebutuhan. Jadi mereka pasang sini, pompa buang ke aliran melalui atas tanggul. Oh, Jadi dulu itu tim SDA-nya kalau nggak salah Pak Januar itu. Terus kita lihat lagi di sini ada ini tanggul, oh ya. Bronjong-bronjong ini yang pertama ini waktu pejabat Gubernur Pak Anies Baswedan ini datang pernah ke wilayah kita 2 kali. Jadi bronjong pertama itu dia datang pertama, setelah itu dipasang bronjong. Terus kedua dipasang karung-karung itu. Dari tim SDA mantau tidak efektif, maka dibangunlah beton seperti ini. Ini sih beton sementara untuk menanggulangi banjir, dan ini efektif. Masyarakat pun berterima kasih untuk para pejabat dan dinas terkait yang sudah rela membuang waktunya ataupun berkontribusi ke wilayah kita ini dengan membangun tanggul-tanggul yang sudah ada ini. Ini tanggul yang ini Pak, dibuatnya kapan Pak? Setelah tahun 2020. Oh, setelah Saya 2020. pastinya agak lupa tuh. Oh, setelah 2020. Oke. Kalau saya lihat di sini Pak, masih cukup asri Pak ya, suasananya ya. Iya. Wilayah sini tadinya banyak kan ini sawah, seberang ini sawah. Oh. Terus wilayah sini banyak pohon-pohon. Ya masih banyak ularnya juga, benyawak juga. Ekologisnya masih bagus Ya, Pak ya. Udaranya juga masih bagus. Oke. Oke teman-teman, dan ini adalah bukti nyata ya bahwa pemerintah kita serius dalam penanganan banjir di Jakarta. Dan memang dari data yang saya dapatkan ya, memang setiap tahunnya banjir-banjir di Jakarta itu terus berangsur surut dan membaik pastinya ya. Dan salah satunya untuk di proyek Jakarta itu ada proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan 942 ini teman-teman, dia tidak hanya 942 ya, karena tidak mungkin 5 wilayah di Jakarta, timur, barat, selatan, utara, dan barat, hanya penanganan banjirnya hanya 942. Jadi ini dia per induk proyek teman-teman. Contohnya seperti proyek Pulau Mas, itu wilayah utara Kelapa Gading, dia turun lagi ke 3 ke bawah, seperti Kampung Betit lagi, Kampung Betik, Kampung Ambon, dan polder Arta Gading. Jadi 942 ini memang cukup efektif dalam penanganan banjir di Jakarta. Dan Kali Cipinang ini sebenarnya Kali Sunter ini untuk direduksi melalui ruang limpah sungai di Pondok Ranggon Pak ya, Jakarta Timur sana ya, dan sangat efektif sekali karena di situ bisa menampung 890.000 meter kubik
air. Wow, luar biasa. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha melayani masyarakatnya sebaik mungkin. Dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita, karena adanya proyek 942 tersebut pasti ada orang-orang terdahulu yang pernah mengabdi di negeri ini. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Dan terima kasih Pak atas waktunya, dan kami kami berdua minta maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah review, dan kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Nugroho Hasibuan, mohon undur diri dari bantaran Kali Sunter, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Terima kasih Pak.